Baik, sampai jumpa kembali di perkuliahan komunikasi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana berkomunikasi dalam layanan kesehatan yang khususnya kita melakukan komunikasi secara multidisiplin, tidak hanya dengan sesama perawat saja. Nah, karena membahas tentang multidisiplin, maka kita bahas dulu tentang kolaborasi. Jadi kolaborasi itu apa sih? Jadi kolaborasi ini adalah sebuah proses antara beberapa bagian, ya, tidak hanya dari satu bagian saja. Kemudian dalam melakukan kolaborasi ini, dalam melakukan proses ini, menyelesaikan masalah secara konstruktif pada berbagai pandangan masing-masing dari bagian tadi. Misalkan kolaborasi di suatu layanan kesehatan, biasanya yang biasa kita lakukan adalah antara dokter, perawat, kemudian dengan ahli gizi, bisa juga dengan farmasi. Nah, masing-masing dalam kolaborasi ini melakukan proses dengan sudut pandang masing-masing dari masing-masing bagian. Kemudian pada akhirnya kolaborasi ini akan menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, ya, dari masalah yang harus diselesaikan. Nah, praktek kolaborasi ini adalah proses interprofesional, ya, karena berbagai dari tenaga medis, ya. Jadi ada beberapa bagian tenaga profesional, kemudian melakukan komunikasi dan pengambilan keputusan yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing profesi, ya, kemudian bisa menyediakan perawatan yang akhirnya terpisah atau dibagi, nah, namun tetap secara sinergis memberikan perawatan pada pasien menjadi lebih maksimal lagi. Keuntungan dari praktik kolaborasi itu yang pertama, pasien atau klien kita nanti bisa meningkatkan akses layanan kesehatan yang terdekat. Jadi misalkan saya mau melakukan pemeriksaan fisik saja untuk mengecek apakah saya mengalami masalah kesehatan, baik itu ringan, sedang ataupun berat. Nah, seperti check up saja. Nah, tidak perlu dengan kolaborasi ini, ya, klien kita ini tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit. Jadi bisa ke layanan kesehatan terdekat jika misalkan ada masalah kesehatan yang mungkin harus dikonsultasikan, maka layanan kesehatan terdekat tersebut bisa melakukan kolaborasi dengan dokter ataupun tenaga spesialis yang mungkin lebih tepat untuk menangani kasus tersebut tanpa harus klien jauh-jauh ke rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah keuntungannya ada kesinambungan perawatan yang semakin meningkat. Ini utamanya pada pasien-pasien yang recovery, ya, dari sakitnya. Misalkan pasiennya sudah dirawat di rumah sakit, kemudian bagaimana saat sudah di rumah? Nah, bisa dengan kolaborasi dengan misalkan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas ataupun di tempat praktik yang terdekat dengan rumah klien tersebut, maka kesinambungan perawatannya akan lebih optimal lagi. Kemudian pada akhirnya diharapkan populasi dari praktik, ya, entah itu praktik layanan kesehatan atau layanan keperawatan bisa lebih meningkat lagi akibat dari penyedia alternatif, ya, yang bisa lebih efisien gitu, ya. Jadi masyarakat lebih bisa memanfaatkan penyedia layanan yang tepat namun juga dekat, ya. Namun yang membuka praktek tersebut di wilayah-wilayah yang mungkin terpencil tetap melakukan kolaborasi dengan layanan kesehatan yang mungkin lebih besar. Kemudian yang terakhir, tenaga medis, ya, atau penyedia layanan lainnya memiliki kesempatan untuk bekerja di lingkungan yang lebih mendukung dan kolegial. Jadi tidak bisa melakukan
layanan keperawatan hanya satu layanan saja, jadi dari perawat saja tidak bisa. Jadi dengan praktek kolaborasi dengan tenaga medis yang lainnya, maka akan lebih mendukung ya dari lingkungan kerja dari perawat itu sendiri ya. Kemudian kata kolaborasi ini sebenarnya merujuk pada semua jenis kemitraan, yang sebenarnya ada beberapa jenis kemitraan yang berbeda, tapi sebenarnya kolaborasi itu ya cuma satu. Nah, kemudian kemitraan ini akhirnya membentuk sebuah kontinum gitu ya, berjalan secara terus-menerus, berdasarkan dari komitmen yang sudah terbentuk dari awal. Nah, kemudian bisa juga melakukan layanan kemitraan ini, bisa mulai dari layanan kesehatan yang mungkin tidak intensif ya, ataupun yang paling intensif sekalipun ya. Nah, kalau dilihat dari sini ya, kalau kalian lihat dari awal ya, yang di bagian bawah sendiri dasarnya adalah komunikasi, kemudian dari komunikasi ini yang baik muncullah koordinasi, kemudian kooperasi, dan akhirnya adalah kolaborasi. Nah, perbedaan dari masing-masing ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau komunikasi ini kan tingkat kemitraan yang paling tidak berkomitmen ya, jadi tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa oh ini pasien saya kalau misalkan ada membutuhkan pemeriksaan lanjut ataupun membutuhkan keputusan dari tenaga medis yang lainnya tidak diberikan. Nah, ini kan tidak berkomitmen ya. Namun tetap memberikan layanan kesehatan. Kemudian koordinasi ya, ini antara kedua atau lebih dari lembaga atau organisasi yang memiliki tujuan. Ini mencegah duplikasi upaya dan jaminan penyediaan layanan ya. Kenapa kok begini ya? Karena beberapa pemeriksaan mungkin dilakukan beberapa kali berulang-ulang gitu ya. Padahal paling tidak dengan koordinasi ini ya antara dua atau lebih tenaga profesional misalkan bisa lebih efektif dan lebih efisien ya dengan adanya koordinasi. Kemudian levelnya lebih naik lagi di kooperasi, jadi lebih intensif kerjasama dari dua atau lebih dari dua lembaga tersebut, kemudian diintegrasikan dan tidak mengorbankan otonomi dari salah satu profesi ya. Jadi tidak mengorbankan otonomi salah satu profesi, misalkan kalau misalkan pemberian obat ini saya ke seorang tenaga keperawatan, maka harus mengerti bahwa itu bukan wewenangnya, maka dia harus memberikan rujukan atau konsultasi dengan dokter dan mungkin tenaga farmasi. Jadi ada otonomi masing-masing dari tenaga profesi yang harus tetap dihormati dalam kooperasi. Nah, yang paling tinggi lagi, yang lebih intensif lagi baru adalah kolaborasi. Jadi lebih intensif, kemudian komitmen dari awal bahwa pasien ini akan dikerjakan secara bersama-sama dan secara intensif ataupun tidak intensif ya, tergantung pada kasus yang terjadi pada pasien tersebut. Hasilnya apa? Akhirnya upaya masing-masing anggota ya, anggota profesi akan lebih dibagi-bagi lagi, namun tetap tujuan bersamanya tetap ya. Tetap misalkan dalam hal ini adalah menyembuhkan pasien. Kalau dari sini kalian bisa lihat antara komunikasi, koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi. Nah, semakin bawah, kalau tadi dilihat kembali di bagian anak tanggal, yang paling bawah kan komunikasi, yang paling rendah ya memang komunikasi, kemudian bagaimana komitmennya ya antara komunikasi dan kolaborasi ya, seperti penjelasan saya sebelumnya, komitmen pada komunikasi ini lebih rendah dibandingkan kolaborasi. Nah, semakin ke kanan, maka semakin ke kanan di bagian kolaborasi semakin tinggi komitmen yang harus dibuat. Kemudian formalitasnya juga, kalau misalnya komunikasi karena melibatkan satu orang saja, maka tidak ada bahkan ya formalitasnya. Kemudian kalau misalkan semakin ke kanan ya di kolaborasi maka semakin tinggi.
Begitu juga autonomi ya. Kalau autonomi kebalikan dari yang komitmen dan formalitas tadi ya. Kalau autonomi komunikasi ini di bagian komunikasi maka sebagai seorang perawat malah mengerjakan semuanya, bahkan yang mungkin bukan wewenangnya. Mungkin ini masih bisa kalian temukan pada wilayah-wilayah terpencil yang sulit untuk melakukan akses bahkan itu via telepon kepada layanan kesehatan yang mungkin lebih baik. Jadi maka ada kegiatan layanan kesehatan yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh wewenang di tenaga profesional yang lain, dilakukan oleh tenaga tersebut, perawat tersebut ya. Namun kalau misalkan kolaborasi ya, autonominya lebih rendah ya. Autonominya lebih rendah karena menghargai dari masing-masing wewenang dari masing-masing profesi. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tim itu bagaimana? Jadi sejumlah kecil orang ya, tim ini tidak berasal dari banyak orang gitu ya. Tim ini hanya sejumlah kecil orang saja mempunyai keterampilan yang lengkap gitu ya, kemudian berkomitmen untuk tujuan bersama, kemudian mempunyai tujuan kinerja dan melakukan pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan satu sama lain. Misalkan kalau dari gambar ini kan kalian bisa lihat tidak hanya satu orang saja ya. Misalkan dalam melakukan operasi, ya mungkin di sini ada dokter, kemudian ada perawat juga mungkin dibagi-bagi lagi, ada perawat yang membantu di bagian anestesi, ada yang bagian peralatan ya. Nah, perawat surgical ya, scrub nurse kalau misalkan kalian biasa mendengarnya, kemudian scrub nurse atau perawat instrumen ya kalau di Indonesia. Kemudian ada juga perawat-perawat yang namanya perawat sirkuler yang mengelilingi ya, yang harus standby dan membantu jikalau ada kebutuhan dari tenaga yang lain. Seperti itu ya. Jadi sebuah tim ini sejumlah kecil saja, tidak banyak orang. Kemudian karakteristik tim dalam perawatan kesehatan interprofesional itu yang efektif bagaimana? Jadi yang pertama, setiap anggotanya memberikan perawatan pada kelompok pasien yang sifatnya umum, punya tujuan bersama dan hasilnya adalah untuk pasien dan akhirnya tim tersebut bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, peran dan fungsi disesuaikan dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota dan masing-masing anggota memahami peran anggota yang lainnya sehingga menghargai otonomi satu sama lain sehingga tercipta kerjasama ya interprofesional yang efektif. Kemudian tim juga memiliki mekanisme untuk berbagi informasi, bagaimana cara berkomunikasi dan bagaimana cara memahami ya dari masing-masing anggota. Kemudian punya mekanisme juga dalam pengawasan mulai dari bagaimana terlaksananya rencana, kemudian bagaimana hasilnya. Kemudian kalau misalkan dari hasil tersebut dibutuhkan penyesuaian, maka punya mekanisme juga bagaimana menyesuaikan lagi dari hasil yang didapatkan tadi. Contoh sederhana, misalkan dalam tim perawatan yang ada di ruang bedah, misalkan seperti yang tadi. Saat melakukan tindakan operasi sudah dilakukan di awal, misalkan sudah ditetapkan akan melakukan pengangkatan apendik dari pasien karena pasien mengalami apendisitis. Nah, tujuan awalnya seperti itu. Namun saat melakukan pelaksanaan, saat melaksanakan operasi ternyata ada hal-hal lain yang mungkin ditemukan. Nah, itu adalah hasil. Nah, maka dari itu diperlukan penyesuaian. Nah, apakah hanya apendiknya saja yang diambil ataukah ada treatment yang harus dilakukan yang lain? Nah, itu harus ada mekanisme yang jelas dan siapa yang mengambil keputusan dalam tim tersebut harus juga dari awal sudah ditetapkan. Nah,
akhirnya bagaimana masalah utama yang biasa dihadapi oleh tim? Jadi yang pertama adalah bagaimana arah dan tujuan tim biasanya tidak ditetapkan secara gamblang ya. Mungkin kalau misalkan di layanan kesehatan ini sangat gampang sekali ya melihat dari kondisi pasien yang mungkin bisa saja berubah-ubah. Nah, tujuan tim bisa saja berubah. Nah, beberapa anggota yang ada di dalam tim itu mungkin akhirnya akan berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Kemudian yang kedua, akhirnya siapa yang melakukan tugas dan siapa yang melakukan pekerjaan. Nah, ini pentingnya ada peran dan tanggung jawab dari masing-masing dan jelas bagian-bagian yang harus ditanggung jawabi masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga, mekanisme yang diperlukan, tadi berulang kali saya katakan di awal, jadi diperlukan mekanisme ya, mulai dari hasil gitu, mulai dari intervensi, hasil, dan bagaimana menyesuaikan kalau misalkan hasil yang ternyata didapatkan tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, maka dari itu, ya, kalau misalkan mendapatkan hasil yang tidak sesuai ekspektasi dari tim, maka dibutuhkan kinerja tim yang lebih tinggi. Bagaimana mengatasi konflik yang terjadi, bagaimana tetap bisa membagi informasi antar anggota. Kemudian yang ketiga adalah peran kepemimpinan ya. Peran dari pemimpin dari tim itu dan bagaimana pengambilan keputusan yang mungkin menjadi trigger ya dari konflik yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang keempat, jenis perilaku anggota tim yang menumbuhkan prestasi yang tinggi ini gimana sih? Nah, jadi beberapa anggota mungkin terlihat menonjol ya, namun beberapa anggota yang lainnya tidak mendapatkan waktu ataupun ruang untuk menunjukkan bahwa dia juga mempunyai autonomi atau wewenang dalam melakukan tindakan. Maka dari itu pengetahuan dari kerja tim harus sama, ya. Kemudian keterampilan dan sikap juga paling tidak bisa menghargai satu sama lain antar anggota. Kemudian pengetahuan dan keterampilan praktik, ya biasanya tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga perawat ini masih tidak bisa melakukan kolaborasi akibat dari kurangnya pengetahuan dari perawat itu sendiri. Jadi ada baiknya mulai dari sekarang kan mumpung masih semester 4. Nah, semakin banyak kalian membaca, semakin banyak melihat case-case yang dilakukan ya, yang bisa kalian lakukan secara kolaboratif, maka akan menumbuhkan sifat kritis kalian. Maka saat melakukan kolaborasi dalam tim nanti, maka kalian akan lebih bisa dihargai dan diberikan ruang. Nah, akhirnya prestasi kerja dalam masing-masing anggota tim ini akan nilai sama dan akhirnya memberikan hasil yang lebih maksimal juga pada layanan kesehatan yang diberikan pada pasien. Kemudian keterbatasan perawatan tim interprofesional itu jelas ya. Yang pertama, proses pembentukan tim ini biasanya memakan waktu, membutuhkan pencocokan jadwal anggota tim yang berbeda. Biasanya ini kalau misalkan mau melakukan tindakan operasi dengan beberapa tenaga ahli yang dibutuhkan ya, karena mungkin saja dia melakukan praktik di luar instansi tersebut dan akhirnya diperlukan sangat memakan waktu dan dalam pencocokan jadwal sehingga mungkin akan memberikan dampak lama dari atau keterlambatan dari layanan yang diberikan pada pasien. Kemudian yang kedua, kolaborasi membutuhkan komunikasi antar anggota tim yang membutuhkan waktu ya, baik itu dari pasiennya juga, tapi juga dengan anggota yang berada dalam satu tim. Apalagi kalau misalkan sibuk ya, entah itu pasiennya yang sibuk ataupun tenaga kesehatannya yang sibuk. Jadi diperlukan komunikasi yang efektif pada tim. Kemudian diperlukan juga pendekatan komprehensif untuk perawatan kesehatan supaya dapat memberikan peningkatan penggunaan layanan dan pada sumber daya yang terbatas. Jadi
melakukan kolaborasi interprofesional dalam layanan kesehatan tidak bisa kita pungkiri tidak merata utamanya di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia tidak merata. Maka pendekatan komprehensif ini mungkin akan membutuhkan effort yang lebih besar pada kolaborasi yang mau dilakukan jika layanan kesehatan yang digunakan untuk rujukan ya atau tenaga profesional tertentu itu berada di lokasi yang lebih jauh. Walaupun sekarang bisa menggunakan teknologi, bisa melakukan virtual, entah itu menggunakan aplikasi tertentu sehingga bisa melihat kondisi dari pasien, namun beberapa tenaga ahli tetap harus memeriksa dan menyentuh dari pasien tersebut sehingga tetap tidak bisa untuk sumber daya yang terbatas tersebut ya. Jadi ada effort yang lebih, namun tetap tidak bisa kita pungkiri bahwa tetap dibutuhkan gitu ya, bahwa kalau misalkan hanya komunikasi saja kita lakukan sendiri saja dengan pasien, maka ketercapaian kesehatan yang didapatkan oleh pasien juga mungkin akan kurang maksimal. Kemudian ada beberapa keterbatasan juga, misalkan pada saat konflik dari antar anggota, mungkin saja layanan yang diberikan pada salah satu pasien yang awalnya ditargetkan misalkan pasien bisa sembuh dalam 1 bulan. Ternyata terjadi perburukan kondisi pada pasien, kemudian dibutuhkan penyesuaian. Namun akhirnya memicu konflik-konflik antar anggota tim pada saat tujuan ini ternyata tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Dilihat mungkin dari kesibukan dari antar anggota yang mungkin sudah menjadwalkan untuk pasien yang lain, kemudian beberapa tugas-tugas yang mungkin akhirnya terbengkalai karena ketidaksesuaian target yang dicapai di awal, maka butuh penilaian ulang tujuan tadi ya, yang mana kalau misalkan bisa dinilai ulang tujuan yang bisa ditetapkan dan bisa melakukan penyesuaian, maka tim tersebut bisa lebih sukses ya dalam melakukan layanan kesehatan. Kemudian kalau misalkan terjadi konflik ini, bagaimana sih cara yang efektif dalam mengambil keputusan? Jadi yang pertama kenali masalahnya dulu. Jadi kalau misalkan pasien ternyata dalam 1 bulan tidak sesuai dengan target, pasien tetap dirawat di rumah sakit, belum bisa dinyatakan perbaikan dan bisa dilakukan rawat jalan di rumah. Nah, berarti masalahnya dulu apa dikenali. Mungkin saja dalam layanan yang diberikan kurang maksimal. Nah, kurang maksimalnya di bagian mananya. Nah, anggota tim yang mana yang lebih baik melakukan pendekatan pada masalah tersebut. Nah, yang kedua, definisikan masalahnya. Jadi kenapa kok bisa terjadi? Misalkan melakukan perawatan pasien pasca operasi apendik. Nah, ditargetkan dalam 3 hari pulang pasien dengan perbaikan kondisi dan tidak adanya tanda-tanda infeksi. Nah, namun saat 3 hari ternyata ditemukan tanda-tanda infeksi, maka perlu dikenali dan kemudian yang kedua didefinisikan masalahnya. Loh, mengapa kok sesuai dari awal sudah dilakukan pencegahan infeksi namun masih terjadi infeksi? Maka langkah yang dilakukan adalah misalkan melakukan musyawarah mungkin antar anggota tim, kemudian misalkan ternyata ada peningkatan leukosit dikarenakan kondisi pasien yang imunnya ternyata tidak baik. Nah, berarti tidak baiknya di mana? Nah, makanya perlu definisikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Jika diperlukan melakukan tindakan cek laboratorium atau hal-hal yang lain yang diperlukan, maka ya itu harus dilakukan. Setelah mendapatkan informasi yang mendukung ya,
kenapa kok bisa terjadi masalah tersebut. Jadi yang keempat adalah mengembangkan strateginya bagaimana. Kalau misalkan, oh ternyata dia memang ada penyakit imun yang mungkin dari awal tidak didapatkan data tersebut, nah baru diketahui saat harusnya dia sudah masa infeksinya sudah selesai, kemudian tidak muncul tanda infeksi lagi, tapi kok malah muncul dan atau semakin parah, maka diperlukan strategi yang alternatif, mungkin diberikan obat-obatan atau melakukan tindakan pencegahan infeksi yang lebih ketat. Nah, ini kan masing-masing dari anggota tim maka akan berperan, tidak hanya dari salah satu saja. Kemudian yang kelima ya, pilih alternatif terbaik. Jadi tetap harus dipilih kira-kira mana yang paling memungkinkan diberikan pada pasien. Kalau misalkan setelah didapatkan data dari hasil-hasil lab ternyata diperlukan perawatan yang lebih ya, karena ditemukan penyakit yang lain akhirnya, kemudian dilihat dari psikologis dari pasien sendiri tidak bisa menerima dan tidak mau untuk melakukan tindakan perawatan tersebut, maka diperlukan pilihan-pilihan alternatif yang terbaik disesuaikan dengan kondisi. Kemudian kalau sudah dipilih ya diterapkan dan dievaluasi hasilnya. Tadi evaluasi balik lagi, apakah sesuai dengan tujuan yang kedua yang mungkin ditetapkan setelah adanya masalah tadi. Nah, apakah sudah selesai masalah yang kedua ini atau malah bertambah lagi atau belum selesai tapi sudah berkurang, nah, maka ada langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Kemudian 8 prinsip utama dan dasar dari kolaborasi ya. Kalau dilihat dari ini ya, sumbernya dari Canadian Nurse Association sama Canadian Medical Association ya, di layanan kesehatan keluarga. Nah, kalau dilihat juga ini cocok juga bisa diterapkan di Indonesia karena saat ini kan layanan kesehatan kan dimulai dari layanan primer dengan adanya BPJS ini. Maka ini juga bisa diterapkan. Bahkan beberapa bagian yang lain ya, tidak hanya di layanan kesehatan juga menggunakan prinsip ini dan mungkin juga berhasil. Jadi yang pertama, perawatan yang berpusat pada klien dengan minimal 2 caregiver dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama dengan klien untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Jadi minimal 2 caregivernya, misalkan 1 perawat, 1 dokter misalkan. Nah, kemudian bisa lebih ya, didasarkan juga pada masalah kesehatan dari pasien tersebut ya. Tidak bisa kalau misalkan di layanan kesehatan primer ya, di puskesmas ya, ataupun klinik pratama hanya 1 saja, misalkan hanya dokter saja, tidak bisa, minimal 2. Kemudian visi, nilai, dan filosofi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan perawatan dari pasien. Yang ketiga, definisi dan pemahamannya jelas ya antara masing-masing tenaga medis dan tenaga perawat ya, dari perannya, dari tanggung jawab sebagai anggota tim, dan bagaimana dia berkepentingan dalam melakukan perawatan. Kemudian ini juga yang terpenting, ada iklim yang diciptakan ya di tim tersebut ya, ada rasa hormat, ada rasa percaya, ada dukungan timbal balik, dan pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah bersama ya. Jadi diputuskan secara bersama-sama ya, tidak dari otonomi dari satu bidang saja ya, misalkan hanya di dokter saja atau di perawat saja, tidak ya. Dan juga ada rasa percaya. Nah, ini yang mungkin beberapa iklim ini tidak semuanya hadir gitu ya di layanan kesehatan ya, karena ada rasa misalkan ini sebenarnya kan harusnya dicek, ya kan harusnya dilakukan monitor oleh tenaga perawat, tapi sepertinya tidak dilakukan. Nah, itu kan berarti kan tidak ada rasa percaya. Ataupun sebaliknya, tidak ada rasa hormat antara anggota. Nah, ini kayaknya kalau misalkan si A ini yang mengerjakan pasti jelek hasilnya. Ada pikiran negatif yang akhirnya
mempengaruhi kepercayaan dan mempengaruhi rasa hormat juga. Padahal dalam satu tim. Kemudian yang selanjutnya, komunikasinya harus efektif ya di antara semua anggota tim. Dan semua anggota tim harus diberdayakan. Ya, misalkan kalian menemukan dibentuk tim gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan kalian karena menurut kalian ada salah satu anggota tim yang mungkin lebih lemah gitu ya, menurut kalian. Nah, itu tapi tetap dalam kolaborasi ya harus tetap diberdayakan semua anggotanya ya, yang bisa dikaji dari anggota tim yang lain kira-kira mana yang bisa dilakukan atau kemampuan mana yang lebih baik dilakukan oleh anggota tersebut, maka berikan wewenang pada anggota tersebut. Kemudian yang selanjutnya lagi menghormati penilaian profesional otonom ya, dan menghormati pilihan dan keputusan otonom dari penerima perawatan. Jadi yang memutuskan tidak hanya dari tim yang memberikan layanan kesehatan, tapi juga yang menerima perawatan. Dalam hal ini adalah dari klien dan pasien yang kalian rawat. Jadi kalau misalkan dari tenaga medis ya, dari dokternya sama dari perawatnya menganggap ini lebih baik dilakukan operasi. Nah, kalau misalkan pasiennya tidak mau ya, kalau misalkan tidak mau ya berarti apa yang perlu dilakukan? Diberikan edukasi, diberikan pengetahuan yang cukup, tapi tetap hasil yang dilakukan ya tetap didasarkan oleh keputusan dari pasien dan harus dihormati. Namun tetap melakukan komunikasi yang baik sehingga tidak ada rasa khawatir atau malah takut gitu ya, atau malah tidak percaya dari pasien terhadap pemberi layanan kesehatan. Ini contoh ya, kalau misalkan di dokumentasi di rumah sakit bagaimana sih kalau misalkan dasar dari perawatan pasien ada beberapa tenaga gitu ya, tenaga profesional ya. Bahkan tenaga staf administratif juga dicatat juga di sini. Misalkan untuk pelayanan pasien diabetes, di sini dibuat tujuannya. Tujuan dari perawatan ini pada pasien gimana? Nah, ini misalkan untuk meningkatkan kontrol glukosa gitu ya, mulai dari penaikan menjadi 7%, kemudian gula darah puasa, fasting blood glucose ya, gula darah puasa. Nah, kalau ini kan satuannya menggunakan milimol. Nah, kalau misalkan di Indonesia mau digunakan dengan satuan yang disesuaikan juga boleh gitu ya. Nah, kemudian, ini kan di approve ya, disetujui tanggal berapa ini kira-kira. Nah, harusnya ditulis di sini. Kemudian, apa yang dilakukan staf administrasi? Apa yang dilakukan oleh dokter keluarga? Apa yang dilakukan oleh perawat? Dan apa yang dilakukan oleh tim edukator dari diabetes. Nah, kalau dilihat dari sini, ya mungkin bisa kalian lihat di layanan kesehatan di Indonesia, mungkin yang mungkin bisa dilakukan mungkin di tenaga ini ya, administrasi, dokter, dan perawat. Sementara tim edukator dari diabetes ini belum terlalu dikenal di Indonesia. Kalau di beberapa negara yang lain, ini diabetic edukator ini tidak harus selalu berasal dari background kesehatan ya, yang mempunyai background kesehatan tidak selalu, bahkan yang masyarakat umum saja ya, jadi lulusan SMA mengambil kurs gitu ya, mengambil kursus untuk diabetic educator. Nah, ini dia tugasnya tetap dilakukan pengawasan dari tenaga yang lain gitu ya, tenaga profesional yang lain. Tapi masing-masing mempunyai tugas karena ada keterbatasan waktu ya dan tenaga dari masing-masing tenaga yang merawat di pasien ini ya. Untuk merawat satu pasien ini ya, pasti ke pasien yang lain juga membutuhkan perawatan yang lain, maka diperlukan dokumentasi yang tepat, utamanya jika tidak memungkinkan melakukan visiter secara bersamaan. Nah, kalau di Indonesia kan seringnya visiter tidak
lalu dilakukan misalkan penanggung jawab dari satu pasien. Nah, dilakukan menggunakan sistem manajemen yang safe. Nah, maka tidak ada penanggung jawab dari perawatnya. Jadi dokternya misalkan bisa visitnya pagi, ternyata yang perawatnya pagi, nah misalkan tidak melakukan dokumentasi yang baik dari shift yang lain, dari sore yang malam, maka akan tidak bisa melakukan komunikasi yang baik dalam saat melakukan visit bersamaan dengan pasien. Nah, dari initial visitnya nih dia melakukan apa saja. Sama ya, ada SOAP ya, ada misalkan S-nya bagaimana mengecek dari riwayat masa lalunya ya, subjektifnya bagaimana, hasil data subjektifnya bagaimana, kemudian objektifnya, nah, dan seterusnya. Dengan seperti ini, dengan panduan seperti ini akan memudahkan tim ya yang melakukan kolaborasi dalam menangani pasien ini mengetahui masing-masing tugasnya apa, dan bisa juga akhirnya melihat wewenang masing-masing dari anggota ya, tidak double wewenang, dan mencegah juga adanya konflik. Nah, ini contoh lagi. Kalau misalkan di perawatan endokrin, nah, kalau misalkan kalian melihat ya, ini kenapa sih kok saya mencontohkannya dokumentasinya yang bahasa Inggris gitu ya, supaya kalian juga mulai mengenal istilah-istilah ya, misalkan PRN ini apa, kemudian kunjungan ya, kunjungan ini kan kita biasa menyebutnya visit juga, kemudian saat SOAP, nah menunjukkan apa sih S itu, O apa, A apa, P apa. Nah, ini kan perlu sering-sering dibiasakan. Ada beberapa yang sama gitu ya, SOAP ini kan sama di bahasa Inggris juga bahasa Indonesia. Cuman ada beberapa istilah-istilah ya, beberapa singkatan-singkatan yang perlu kalian biasakan ya. Istilah-istilahnya, kalau misalkan puasa ini berarti apa bahasa Inggrisnya, dan seterusnya, harus membiasakan diri. Nah, ini misalkan contoh yang lain, depresi, nah, lebih banyak lagi yang diajak dalam melakukan kolaborasi. Jadi tenaga administrasi tetap ya, kemudian dokter keluarga, kemudian nurse ya dari perawatnya, kemudian dari LPN. Nah, LPN ini apa? Coba. Nah, jadi license yang tersertifikasi ya, psikiatrik yang tersertifikasi. Kemudian juga ada staf dari layanan kesehatan mental. Ini masing-masing mempunyai tugas sendiri, dan dari awal membuat guideline-nya ya, membuat panduannya, kemudian dibuat juga tujuannya. Nah, akhirnya lebih mudah saat melakukan kolaborasi. Utamanya kan beberapa anggota mungkin tidak terbatas dalam melakukan layanan kesehatan. Ini bentuk dari panduan ya. Kalau misalkan dari dokumentasinya, mungkin di sininya nanti akan muncul dari hasilnya. Misalkan kalau di sini kan panduannya berarti menanyakan tentang pengalaman kesehatan masa lalu ya, berarti hasilnya apa? Misalkan ternyata tidak ditemukan anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama, yaitu hipertensi, disebutkan hipertensi. Nah, apalagi kemudian adakah riwayat medikasi, di sini kan diminta di panduan seperti itu. Berarti hasilnya di dokumentasi dari saat setelah melakukan tindakan, nah berarti apa? Misalkan pasiennya melakukan pengobatan mandiri secara alternatif, tidak hanya dari pengobatan medis, itu harus ditulis ya. Entah itu hasilnya ada atau tidak ada ya, ada riwayat ataupun tidak ada riwayat, tetap harus dituliskan secara lengkap supaya tidak membingungkan antar anggota tim, karena data itu dibutuhkan sekali. Oke, ini template-nya ya, kalau membuat panduan bagaimana. Pada akhirnya dibutuhkan dokumentasi yang baik, good documentation.
seperti yang saya bilang tadi, sangat membantu komunikasi dalam kolaborasi multidisiplin dalam layanan kesehatan. Utamanya karena keterbatasan melakukan visita dalam waktu yang bersamaan, ya, tanpa mengesampingkan komunikasi yang dilakukan dari masing-masing anggota tim dalam memberikan layanan kesehatan pada pasien. Cukup sekian untuk materi tentang komunikasi multidisiplin dalam pemberian layanan kesehatan, ya, baik itu di rumah sakit, puskesmas, atau apapun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.